11 Maret tahun 2011, tepat pada pukul 2.46 sore, terjadi gempa berkekuatan 9 magnitude yang merupakan gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di dataran Jepang. Tapi itu hanyalah sebuah permulaan. Beberapa saat kemudian terjadi gempa susulan disertai tsunami setinggi 14 meter yang menghantam Jepang. Dan naasnya, salah satu fasilitas yang terhantam oleh tsunami itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Daiichi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran nuklir, membuatnya menjadi ledakan nuklir paling dahsyat nomor 2 di dunia. So today, gue Putra bakalan ngajakin kalian explore ke distrik Namie, tempat terjadinya tsunami kala itu. So, let's explore minasan. Alright teman-teman, si baja itu udah ready, jadi let's explore teman-teman. Kalau kalian tahu, sebenarnya tadi aku udah nge-tag videonya, cuman nggak tahu kenapa di tengah jalan GoPro aku error teman-teman. Ini maaf ya merah, tapi aku jalan karena di sini nggak ada orang, kayak kota mati sih teman-teman. Sebenarnya aku udah mau pulang teman-teman, tapi sayang banget kalau udah sampai sini jauh-jauh dan aku nggak nge-tag video. Jadi ya udah, kita mulai lagi dari awal. Look guys, ini adalah gedung-gedung terbengkalai. Di sini banyak banget gedung terbengkalai yang notabene-nya gedung-gedung yang terdampak tsunami pada 2011 yang lalu dan sudah nggak ditinggalin lagi teman-teman. Tapi kota ini terus melakukan pembangunan dan banyak warga lokal yang udah kembali untuk tinggal di sini. Walaupun belum ada 10% dari penduduk yang kembali sih. Infrastruktur di sini terus-terusan dibangun. Bahkan kemarin aku masih lihat kalau gedung di depan ini juga ini masih rumah, cuman sekarang udah dibongkar dan jadi seperti ini teman-teman. Jadi setiap hari daerah ini terus-terusan melakukan pembangunan teman-teman. Aku liatin. Itu adalah salah satu rumah yang lagi dibongkar dari dekat sambil jalan ya. Semuanya bakalan dibongkar. Jadi semua rumah yang ada di sini bakalan dirobohin teman-teman. Look at that. Semuanya bakalan dirobohin dan baru dibangun ulang. Untuk apa? Agar layak ditinggali. Karena tanah-tanah di sini itu masih terkontaminasi zat radioaktif karena ledakan nuklir waktu itu. Jadi semuanya harus dirubuhkan dan bahkan tanah-tanah pun juga dikedui, dikeruk gitu ya guys. Untuk apa? Untuk menghilangkan zat-zat radioaktif. Bahkan pemerintah pun pernah bilang kalau untuk menghilangkan radioaktif sepenuhnya dari skala radiasi terdampak itu membutuhkan waktu selama 40 tahun teman-teman. Dan ini baru berselang 12 tahun. Tapi ini udah termasuk progres yang sangat-sangat besar karena ya kalian lihat walaupun belum sepenuhnya tapi ini udah mulai bisa ditinggali. Walaupun di daerah agak ke atas sana masih banyak zona merah yang nggak boleh dimasukin orang. Tapi serius ini udah mulai banyak orang sih. Soalnya terakhir aku kesini tuh ya, aku nggak papasan sama orang pun bisa aku hitung jari teman-teman.
Kalau sekarang udah lumayan banyak mobil-mobil yang berseliweran. Aku bakal ngajakin kalian ke depan bank ATM. Nah, di sana itu teman-teman. Di situ itu masih ada bekas apa? Bekas kayak retakan-retakan akibat gempa, teman-teman. Jadi biar kalian lihat seberapa dahsyat gempa waktu itu. Kalau kalian pikir ini panas, ini bener-bener dingin banget teman-teman. Walaupun cahaya matahari kayak gini, ini dingin banget. Karena mendekati mau musim dingin ya. Jadi ini ginkgo, ini juga udah ditutup, terbengkalai, dibiarin begitu aja. Dan nantinya ini bakalan dibongkar juga teman-teman. Wah, kok udah ada kayak gini? Wah, ini udah mulai bakalan dibongkar. Bawah-bawah sana udah dibongkarin semua. Secepat itu ya teman-teman. Terakhir aku kesini tuh 4 mingguan yang lalu sih. Tapi kalau ini tanah ini yang retakan ini bener-bener asli. Ini adalah dampak dari gempa waktu tsunami 2011 lalu. Dan di sana juga kalau kalian lihat di sudut sana itu bener-bener bekas dari tsunami. Bukan gara-gara ini ya, gara-gara rekonstruksi. Ini beda. Ini bener-bener retakan waktu tsunami yang mau aku liatin ke kalian. Kalian bisa bayangin kan betapa ngerinya waktu itu dengan retakan yang kayak gini ya. Kayaknya lagi ada festival ya. Bahkan di sini udah mulai dirayain festival ya teman-teman. Lagu anim kalian denger? Wah, anjir jiwa bibuku meronta-ronta. Aku pengen ngedance joget-joget teman-teman. Kita ke kanan jalan ya. Di sana masih ada toko yang bener-bener terbengkalai. Ini nggak ada yang jarah karena kenapa? Ini deket banget sama kantor polisi teman-teman. Tapi di daerah Tomioka aku banyak lihat ya, toko-toko yang dipecahin kacanya dan jarah gitu ya. Look dahsyat teman-teman. Bener-bener produk dagangannya masih ada ya. No. Mio. Anjir aku malah salfok ini loh. Ini kan mode serius. Tapi kenapa malah lagunya anim? Anjir. Kayaknya deket sih deh. Lihat sih banyak banget rumah-rumah yang terbengkalai ya. Pokoknya abaikan sound itulah teman-teman. Ya, ini mode serius tapi nggak jadi serius anjir. Anjir. Aduh, ada mataharinya teman-teman. Tapi dinginnya gila sih. Aku nggak kuat. Acara apa ya? Penasaran serius. Gila itu antriannya banyak banget. Kita lihat dari jauh aja ya. Sebelum masa gak tahu siapa karena ya. Oh, betul. Ternyata nggak boleh ngerekam nonton. Aku langsung didatangin orang. Tak kira boleh ngerekam. Oh teman-teman, jadi itu beneran acara idol anjir. Ada acara idol anjir, tapi lagunya asik kayak JKT. Woi. Aku daripada ngerekam grup idolnya, aku lebih pengen ngerekam siapa aja penontonnya. Itu penontonnya kalau kalian tahu tuh ya, itu tua-tua ya, maksudnya udah berumur lah hitungannya gitu ya. Dan itu masih semangat banget pegang tongkat botak joget-joget gitu. So masih lucu banget anjir. Sekarang kita fokus ke tujuan, tapi aku masih agak heran kenapa gitu ya. Idol gitu, ada idol group tadi, dan kenapa fan-nya yang nonton itu ya daripada anak-anak remaja, orang berumur semua anjay. Aku mau ngerekam sebenarnya, tapi
Aku mereka penontonnya aja nggak boleh dibolehin sih temen-temen. Ya gimana ya, privasi di Jepang itu emang ketat banget, apalagi kalau grup-grup idol itu nggak boleh direkam-rekam. Adanya acara jabat tangan, kayak gitu ya. Nggak expect ya, udah seberkembang ini ya, udah ada grup idol juga di sini. Itu kalau di pusat kota Namiya ya. Tapi kita sekarang ke pesisir di 200 meter dari garis pantai. Terus kita OTW. Habis rame di sana, rame banget, di sini sepi lagi, kayak hawanya jadi langsung beda teman-teman. Cuman emang aku nggak no debat ya. Kalau di Jepang itu gila sih pemandangannya sih. Serius sih, kayak worth it aja gitu loh. Kita mau sepedaan juga nggak capek gitu loh. Bayangin kalau kita sepedaan di Indonesia aja ya, kan perkampungan tuh. Dan apa ya, apalagi kalau di Jakarta apa gimana kan, jalan raya semua, apalagi macet gitu kan. Terus ya susah aja gitu ya. Lebat teman-teman. Anjay. Itu ada yang camping, cuk. Emang camping di situ, tapi itu rumahnya sendiri aja nggak ada yang nempatin. Itu rumahnya masih terbengkalai. Itu juga teman-teman, banyak rumah-rumah terbengkalai. Kalau kita lihat kanan kiri kita, nih terbengkalai. Ini terbengkalai udah 12 tahun ini, terbengkalai pastinya ya. Masih apa? Tapi masih banyak rumah yang bagus-bagus loh teman-teman. Dan ini masih terawat, ini pasti ya, pasti masih terawat banget sih. Ini kelihatan dari tanamannya ya. Gimana kalau kalian disuruh tinggal gini teman-teman? Nih, tinggal kayak di rumah ini udah ada yang ninggalin ya kiri. Cuman kalian malam-malam ini aku yakin sih, lihatlah kanan kiri nggak ada lampu men. Terus banyak rumah-rumah terbengkalai kayak gini. Ini kalau kalian kondisi malam keluar itu gelap banget men. Terus gila, ini masih jam berapa, cuman suasananya sepi. Kayak lagi hari nyepi di Bali gitu ya tuh. Ini kuil. Gimana untuk kalian para introvert dah? Apakah niat kalian untuk pergi ke Jepang semakin tumbuh gitu ya? Apakah niat kalian untuk belajar bahasa Jepang gitu? Belajar bahasa Jepang dan nyari kerjaan di Jepang semakin tumbuh? Oshiete kudasai. Ya, cerita-cerita ke aku. Oke teman-teman, kita udah semakin dekat dengan garis laut ya. Di ujung sana udah garis pantai. Look, that's it man. Look, itu semua karung-karung. Itu pasti karung-karung. Aku yakin tumbuh-tumbuhan di sini itu dicabutin semua dan dikarungin kayak gitu. Dan tadi ketika aku lihat di itu yang dipagerin itu semua, itu ada karung-karung berwarna hitam tuh. Dan itu pasti tanah-tanah yang terkena nuklir itu udah dikerugin dan ditaruh di sana. Ini kelihatan sedikit sih yang hitam-hitam itu adalah karung-karung. Itu tanah-tanah yang diambil untuk apa? Ya untuk mensterilkan, karena zat radioaktif juga pasti bakalan
bakalan menumpuk di tanah juga teman-teman. Emang ya kalau radiasi nuklir itu susah, tapi gila sih Jepang. Secepat itu ya. Kalian udah bisa lihat di sana lautnya teman-teman. Kita udah mau sampai. Let's go. Kalian tahu teman-teman? Kalian tahu? Anjing tai. Terus kalian lihat ya, ini yang terpalin biru. Bentar, dari deket ya. Nah ini teman-teman, ini yang terpalin biru. Itu adalah kerukan-kerukan tanah yang terkena radiasi zat radioaktif. Jadi dikumpulin jadi satu, ditumpuk kayak gini teman-teman. Susah kalau udah kena radiasi itu ya, sampai ke tanah-tanah, ke akar-akarnya pun harus dikeruk teman-teman. Gila ya, betapa ngerinya ledakan nuklir. Karena di sini, di Fukushima sendiri, menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia teman-teman. Dan kecelakaan waktu itu, ledakan nuklir waktu itu adalah insiden ledakan nuklir terbesar kedua di dunia. Ya, let's go, kita ke Hokkaido Station. Hokkaido Station, enggak sepur aja, enggak stasiun, maksudnya ke sekolah Hokkaido di kiri jalan ini teman-teman. Itu adalah sekolahnya di kiri itu, kalian bisa lihat ya. Let's go. Itulah penampakan sekolah dasar Hokkaido teman-teman. Kita lihat dari deket ya. Kita coba buat masuk ke dalam, karena ini udah jadi kayak tempat wisata. Kita nyari tempat parkir dulu ya. Kita parkir di sini. Henry ya kalau kayak gini. Jadi aku nggak perlu standar, soal standarku rusak. Guys, diawali dengan foto-foto kegiatan sekolah dasar di Hokkaido waktu itu teman-teman. Sebelum tsunami menyerang ya. Lihatlah nih, musim salju. Terus ada acara kayak pawai gitu ya, masak-masak, dan kegiatan makan bareng gitu ya. Hokkaido Sougaku itu jaraknya 300 meter dari garis laut. Kita next ke sana teman-teman. Nah, ini dia Hokkaido Sougaku. Kalian lihat itu ada batas. Nah, itu adalah garis ketinggian tsunami yang terjadi waktu itu teman-teman. Coba kita ambil video ya sambil aku berdiri. Tinggi itu, gila, tinggi banget sih. Saya nggak sadar. Gitu teman-teman. Kita coba masuk ya. Ini tahun-tahun sebelum terjadinya ya. Malah ini adalah tepat tanggal kejadian 2011 Maret tanggal 11
tepatnya di hari Jumat teman-teman. Dan itu tuh momen-momen di mana lagi merayakan Sotsugo Shiki, upacara kelulusan teman-teman. Gila ya. Coba kita masuk ke Ukido Sogaku, salah satu bangunan yang berhasil bertahan dan berdiri meskipun banyak kerusakan seperti ini ya teman-teman. Tapi ini adalah merupakan sebuah bangunan yang benar-benar menjadi pengingat kalau dulu pernah terjadi tsunami sebegitu dahsyatnya. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, di tempat ini dan siswa-siswa sekolah ini berhasil selamat waktu terjadinya tsunami. Entah kenapa para guru dengan cepat bisa mengevakuasi dan membawa siswa-siswanya untuk mengungsi sehingga bisa selamat semuanya. Itu adalah suatu hal yang bisa kita syukuri. Look this shit teman-teman. Laptop dan barang-barang itu masih tertata di situ semua ya. Kalian lihat bangunannya. Tapi gila sih ya, maksudnya semua siswa itu berhasil selamat loh teman-teman. Gila ya, keren sih. Kita ngaca dulu teman-teman. Asyik. Jadi kalau cuci tangan gini ya, kayak gini ya. Wastafelnya dulu ya. Terus ini ruang apa ya? Kok batu-batu segala gitu ya teman-teman? Noh, kayak batu-batu gitu. Tapi untuk ukuran sekolah dasar ini gede banget ya sih? Serius deh. Perasaan SD ku kecil banget sih. Ini kayak SMK gua. Hampir melebihi, enggak melebihi SMK gue sih, cuman ini SMK gue. Wah, laptop Intel. Kita ke kanan teman-teman. Kita telusuri semua bangunan yang ada di sini. Bahkan piring pecah dan kaca-kaca pecah pun masih dibiarkan begitu aja ya teman-teman. Bayangin ya teman-teman, dulunya terdengar suara teriakan, ketawa-ketawa anak kecil, sekarang cuman bisa terdengar suara alat-alat berat, truk-truk yang ngangkutin tanah-tanah yang udah zat radioaktif. Sunday ini dingin banget, kalian harus subscribe sih. Oke, doso ga ko tsunami ga nani ini kanji wakarimasen. Ya nggak tahu kanji. Tapi lihatlah ini, intinya setelah terkena tsunami itu kayak gini nih penampakan sekolah Hokkaido. Lihatlah beberapa bobroknya sekolah ini ya. Tapi kita bisa tahu sih seberapa kokoh bangunan di Jepang teman-teman. Bayangin gempa 9 magnitude, habis itu disusul dengan tsunami, masih kokoh ini, berdiri kokoh. Ya walaupun kayak atap-atap kayak gitu hancur, itu emang wajar ya teman-teman. Tapi untuk gedungnya, lihatlah, mana ada retakan-retakan tipis, seberapa kokoh gitu. Ini kokoh banget sih berarti ya. Look teman-teman, ini adalah tempat acara kelulusan berlangsung ya. Jadi waktu 11 Maret itu pas upacara kelulusan. Bayangin, lagi lulusan kan, kalau habis pas kelulusan kan kita ya nangis lah, terus foto-foto bareng lah. Ini malah diterpa tsunami gitu ya.
Ya, ini adalah ruang olahraga beserta tempat untuk melakukan upacara kelulusan. Lihatlah, lantainya aja sampai kayak gitu ya. Tapi ternyata lantainya di Jepang itu kayak gini teman-teman, bawahnya dibesiin kayak gitu, nggak pakai beton ya. Ya setinggi itu ya tsunami waktu itu. Tapi look that's it teman-teman, kalian lihat jam di atas, kita zoom ya, jam 3 lebih 40 menit. Itu adalah jam dimana terjadinya tsunami. Gak tahu sih tsunami apa enggak, tapi terjadinya itu waktu itu. Kita naik ke lantai 2 ya teman-teman. Sambil ngantre aku liatin bunga-bunga di sini. Ini adalah bunga kuning ya. Tuh kuning kayak tai gitu ya. Terus ini ada bunga pink. Ini kayak ada kaktus ini. Aduh, kena duri aku teman-teman. Apakah aku akan menjadi titan? Nggak tahu sih. Terus ini ada bunga cupang tuh. Ini kayak cupang gitu kan. Cupangku dulu merah kayak gini teman-teman. Terus nyemplung sumur tak tangisi 5 hari 5 malam. Ya, mereka udah pada naik dan kita langsung lanjut untuk melakukan perjalanan secat teman-teman. Oke. Aku sampai lantai 2 loh, sampai sini loh teman-teman, bayangin. Kita naik lagi deh. Aku malah berasa jadi tour guide nih hari ini teman-teman, buat kalian nih ya. Nih, siapa bilang di Jepang jalannya itu mulus teman-teman? Lihatlah ini retak-retak teman-teman. Kalian nggak tahu betapa susahnya hidup di Jepang ya. Nih tulisan-tulisan, nih semuanya jamnya menunjukkan di jam lebih 37 menit. 37 menit ya benar. Di momen itu ya teman-teman. Dan satu hal yang aku tahu, ada pesan yang dititipkan untukku, yaitu I love you. Yaitu khusus buat aku sih teman-teman. Aku tidak memungkiri ketampananku ini, tapi ya aku cukup diem aja sih teman-teman. Baru Daisuki Ukido. Ya, ini adalah tulisan kecintaan Mina terhadap sekolah ini ya teman. Ya, tsunami itu disebabkan oleh SpongeBob. Di sana lautan, di sini lautan enggak. Di sini sekolah Ukido. Masa lautan semua teman-teman. Dan ya, naasnya perumahan-perumahan itu terletak di dekat lautan semua teman-teman. Bayangin, yang di sini malah sawah-sawah gitu ya, yang di sono malah perumahan, udah tahu deket laut gitu ya. Makanya dengan adanya tsunami itu, sekarang pemerintah memundurkan perumahan-perumahan, nggak boleh dibangun dalam skala radius 20 km dekat pantai. Kita udah ekspor semuanya udah kita ekspor. Dan seperti inilah gedung bekas tsunami. Bahkan tangganya aja masih keren loh temen-temen, bener-bener kokoh. Ya cuman ininya emang udah karatan gitu, cuman kokoh, seriusan kokoh ini. Tuh lihat, yang agak rusak itu bagian pinggirannya juga, cuman ini masih kokoh loh. Bener-bener kokoh. Kayak gini ya dalam struktur di bangunan Jepang. Look at this shit man. Ya seperti ini teman-teman.
Anyway, video ini cukup sampai di sini aja. Thank you udah nonton, dan di next video kita akan explore tempat-tempat yang menarik. Pokoknya stay tune terus di channel ini. Jangan kemana-mana. Love you all. Bye-bye. In fact, itu pasti dulu yang niup trompet sangkakala dari sono. Itu tuh. Dari sono tuh pasti ada impostor yang niup trompet sangkakala tuh. Jadi ya terjadilah tsunami ya gara-gara SpongeBob. Bye bye.